Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anna Robiatul Asadiah. Kami dari kelas A dan dari kelompok 3. Kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Anna Sinta Nuriyah, kemudian ada saya sendiri, Anna Robiatul, kemudian ada Farid Febrianti, kemudian ada Andi Khairul Muiz, kemudian yang kelima ada Iqbal Abdul Hamid, dan yang terakhir ada Akmal Sandi. Baiklah, langsung saja di sini kami akan menjelaskan tentang disiplin kerja. Untuk pemateri yang pertama, saya serahkan kepada rekan saya, kepada saudara Iqbal Abdul Hamid, saya persilahkan. Pengertian disiplin kerja adalah sikap hormat, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan yang berlaku pada organisasi, perusahaan, atau norma-norma sosial berlaku. Disiplin berkaitan erat dengan sanksi yang perlu dijatuhkan kepada pihak yang melanggar. Selanjutnya, tujuan disiplin kerja: 1. Menciptakan suatu kondisi yang teratur dan tertib. 2. Pengendalian kerja. 3. Pekerjaan dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan mampu menghasilkan produktivitas yang tinggi. Baiklah, untuk selanjutnya, pemateri yang kedua, kepada saudara Andi, saya persilahkan. Konsep disiplin: 1. Disiplin berdasarkan tradisi. Disiplin ini dilaksanakan secara kaku dan tegas, tanpa kompromi dan cenderung penegakan disiplin secara otoriter atau tindakan sepihak. Yang kedua, disiplin berdasarkan sasaran. Disiplin yang dianggap sah atau berlaku apabila dapat diterima secara sukarela oleh semua komponen di dalam organisasi tersebut. Untuk selanjutnya, saudari Farid, saya persilahkan. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi disiplin kerja. Yang pertama, besar kecilnya pemberian kompensasi. Yang kedua, ada tidaknya pengawasan pimpinan. Yang ketiga, ada tidaknya keteladanan pemimpin dalam perusahaan atau organisasi. Dan yang keempat, tidak adanya perhatian kepada para karyawan. Dan yang terakhir, diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin. Dan yang terakhir, saudari Sinta, saya persilahkan. Baik, selanjutnya adalah hambatan disiplin kerja. Yang pertama ada masyarakat yang menekankan ketaatan dan loyalitas kepada pemimpin atau atasan. Yang kedua, keadaan fisik atau biologis yang tidak sehat. Yang ketiga, keadaan psikis atau mental yang tidak sehat. Yang keempat, sikap perfeksionis. Yang kelima, perasaan takut dan khawatir. Yang keenam, kecemasan. Yang ketujuh, kebiasaan yang tidak teratur. Yang terakhir ada perasaan rendah diri atau inferior. Lanjut. Adapun sanksi disiplin kerja. Ada beberapa tingkatan dan jenis sanksi pelanggaran kerja yang umumnya berlaku dalam suatu organisasi atau perusahaan, yaitu ada 3 sanksi. Yang pertama, sanksi pelanggaran ringan, seperti teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Yang kedua, ada sanksi pelanggaran sedang, seperti penundaan kenaikan gaji, penurunan gaji, penundaan kenaikan jabatan. Yang ketiga, ada sanksi pelanggaran berat, yaitu seperti penurunan jabatan dan penurunan dan pemberhentian jabatan atau pemecatan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk para pemateri. Itulah tadi presentasi dari kelompok 3 tentang disiplin kerja, yang artinya disiplin kerja sangat penting bagi karyawan karena demi kelangsungan organisasi atau perusahaan agar berjalan sesuai motif organisasi. Sekian dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.